Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Habibah, asal kelas 12 IIS 2 akan menjelaskan sedikit tentang moderasi beragama. Pengertian dan batasan moderasi. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri atau dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyediakan dua pengertian kata moderasi, yakni 1. Pengurangan kekerasan dan 2. Penghindaran keekstreman. Jika dikatakan orang itu bersikap moderat, kalimat itu berarti bahwa orang itu bersikap biasa saja, wajar, dan tidak ekstrem. Dalam bahasa Inggris, kata moderation sering digunakan dalam pengertian average atau rata-rata, core atau inti, standar atau baku, dan non-aligned atau tidak berpihak. Secara umum, moderat berarti mengedepankan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain secara individu maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasat atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasut atau tengah-tengah, i'tidal, adil, dan tawazun atau berimbang. Orang yang menerapkan prinsip wasatiyah bisa disebut dengan wasit. Dalam bahasa Arab pula, kata wasatiyah diartikan sebagai pilihan terbaik. Adapun lawan kata moderasi adalah berlebihan atau tatoruf dalam bahasa Arab yang mengandung makna ekstrem, radikal, dan eksensif dalam bahasa Inggris. Kata ekstrem juga bisa berarti berbuat keterlaluan, pergi dari ujung ke ujung, berbalik memutar, mengambil tindakan atau jalan yang sebaliknya. Dalam KBBI, kata ekstrem didefinisikan sebagai paling ujung, paling tinggi, dan paling keras. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada dua kata yang maknanya sama dengan ekstrem, yaitu al-ghulu dan tasyaddud. Meski kata tasyaddud secara harfiah tidak disebutkan dalam Al-Quran, namun keturunannya dapat ditemukan dengan bentuk lain, yaitu syadid, syiddat, dan asyad. Prinsip dasar moderasi, yaitu adil dan berimbang. Salah satu prinsip dasar dalam moderasi beragama adalah selalu menjaga keseimbangan di antara dua hal, misalnya keseimbangan antara akal dan wahyu, antara jasmani dan rohani, antara hak dan kewajiban, antara kepentingan individual dan kemaslahatan komunal, antara keharusan dan kesukarelaan, antara teks agama dan ijtihad tokoh agama, antara gagasan ideal dan kenyataan, serta keseimbangan antara masa lalu dan masa depan. Landasan moderasi dalam tradisi berbagai agama. Setiap agama mengajarkan penyerahan diri seutuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Maha Pencipta. Penghambaan kepada Tuhan ini diwujudkan dalam kesiapan mengikuti petunjuknya dalam kehidupan. Manusia menjadi hamba hanya bagi Tuhan, tidak menghambakan kepada yang lain dan juga tidak dihambakan oleh yang lain. Disinilah esensi nilai keadilan antar manusia sebagai sesama makhluk Tuhan. Karena keterbatasan manusia, maka bangsa dan negara menjadi konteks ruang lingkup tugas ini. Bagaimana manusia mengelola bumi di mana ia tinggal agar mencapai kemaslahatan bersama, yaitu bangsa dan negara yang adil, makmur, dan sentosa. Kerangka pikir ini dapat ditemukan di setiap agama dalam bentuk keyakinan bahwa mencintai negeri adalah sebagian dari keimanan. Keseimbangan antara keagamaan dan kebangsaan justru menjadi modal besar bagi kemaslahatan bangsa. Indikator moderasi beragama. Lalu, apa indikator moderasi beragama itu? Kita bisa merumuskan sebanyak mungkin ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah sebuah cara pandang, sikap, dan perilaku beragama tertentu itu tergolong moderat atau sebaliknya, ekstrem. Namun, untuk kepentingan buku ini, indikator moderasi beragama yang akan digunakan adalah 4 hal, yaitu 1. Komitmen kebangsaan, 2. Toleransi, 3. Anti kekerasan, dan 4.
akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Keempat indikator ini dapat digunakan untuk mengenali seberapa kuat moderasi beragama yang dipraktikkan oleh seseorang di Indonesia dan seberapa besar kerentanan yang dimiliki. Kerentanan tersebut perlu dikenali supaya kita menemukan dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melakukan penguatan moderasi beragama. Sekian bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.